Halo hai dan selamat pagi, bertemu lagi dengan Pak Septa kali ini di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ketika kalian melihat ini, apa yang ada dalam pikiran kalian? Penduduk, masyarakat, aktivitas sosial? Oke, hari ini kita akan membahas tentang kedudukan warga negara di Indonesia ditinjau dari sudut pandang hukum dan pemerintahan. Check this out. Baik, kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia itu kita bagi, yang pertama adalah kedudukan warga negara. Kedudukan warga negara di dalam suatu negara sangat penting statusnya terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki. Perbedaan status atau kedudukan sebagai warga negara sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajibannya, baik yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun hankam atau pertahanan dan keamanan. Kita menuju slide berikutnya. Nah, hak dasar sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat serta bebas dari segala macam bentuk penjajahan menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang pertama, dan hak dasar sebagai warga negara itu ada yang pertama. Sebagai warga negara dan penduduk Indonesia yang diatur dalam pasal 26, kemudian bersama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang diatur pada pasal 27 ayat 1, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak pada pasal 27 ayat 2, kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pikiran, lisan, dan tulisan yang diatur pada pasal 28, mempertahankan hidup sebagai hak asasi manusia pada pasal 28A, kemudian jaminan beragama dan pelaksanaannya yang diatur pada pasal 29 ayat 2, ikut serta dalam usaha hankam negara yang diatur pada pasal 30, kemudian mendirikan pendidikan atau mendapatkan pendidikan yang diatur pada pasal 31, mengembangkan kebudayaan nasional yang diatur pada pasal 32, mengembangkan usaha di bidang ekonomi yang diatur pada pasal 33, dan jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin pada pasal 34. Nah, ini adalah hak dasar sebagai warga negara. Hak dasar. Kita semua berhak mendapatkan ini semua karena ini diatur dalam undang-undang. Ya, mulai dari pasal 26 hingga pasal 34. Nah, kita menuju ke slide berikutnya. Nah, sebagai kewajiban kita sebagai warga negara, apa saja yang perlu kita laksanakan? Kewajiban kita. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang pertama. Kemudian menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa yang terdapat pada alinea ketiga 1945. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat. Membayar pajak untuk negara, pasal 23, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1, ikut serta dalam usaha, pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1, menghormati bendera negara Indonesia, pasal 35, menghormati bahasa negara bahasa Indonesia, pasal 36, menjunjung tinggi lambang negara, pasal 36A, menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya, pasal 36B. Itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Bisa kita lihat di situ, menghormati bendera, menghormati bahasa, menjunjung tinggi lambang negara Pancasila, menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu adalah kewajiban dasar kita sebagai warga negara. Kita menuju slide berikutnya. Hak warga negara dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ada hak di bidang politik, misalnya hak untuk memilih, dipilih, mendirikan, dan memasuki suatu organisasi sosial politik. Hak di bidang pendidikan, misalnya hak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan karir pendidikan, dan ikut serta menangani pendidikan. Hak di bidang ekonomi, misalnya hak untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh penghidupan yang layak, dan hak untuk berusaha. Dan yang terakhir, hak di bidang sosial budaya, misalnya hak untuk mendapatkan pelayanan sosial kesehatan, mengembangkan budaya daerah masing-masing, dan hak untuk mendirikan lembaga sosial budaya. Jadi, setiap warga negara Indonesia boleh mendapatkan hak, ya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam bidang politik, dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang sosial budaya.
Apa tanggung jawab warga negara dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila? Yang pertama, pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila. Yang kedua, pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil, serta hukum dan pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian ada bertanggung jawab terhadap usaha pembelaan negara, serta pelaksanaan hak asasi manusia, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Itu adalah baik, Pak Septa lanjutkan bahwa pewarganegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 58 itu yang dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama adalah mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang atau peraturan perjanjian yang terlebih dahulu berlaku. Kemudian asas kelahiran atau asas ius soli. Kemudian adopsi melalui pengadilan negeri menyangkut anak orang asing di bawah umur 5 tahun. Kemudian anak-anak di luar perkawinan dari seorang wanita Indonesia. Kemudian ada juga naturalisasi atau pewarganegaraan. Kemudian ada juga setiap orang asing yang kawin dengan seseorang laki-laki Indonesia. Kemudian ada anak yang belum berumur 18 tahun, belum kawin mengikuti ayah atau ibunya, asas ius sanguinis. Kemudian ada anak orang asing dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya yang orang asing dapat menjadi warga negara RI setelah berumur 21 tahun atau sudah kawin melalui pernyataan tertentu. Oke, kita menuju ke slide berikutnya. Nah, ini adalah cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama itu ada pemohon, kemudian ya dia memohon kepada Menteri Kehakiman. Setelah itu melalui presiden, ya kan? Dari presiden dikembalikan ke pemohon, ya, dan pemohon dari presiden surat keputusan presiden itu ke pengadilan negeri, ya. Pemohon kemudian memberikan surat keputusan presiden tersebut ke pengadilan negeri atau perwakilan RI di luar negeri, dan akhirnya diambil sumpah sebagai warga negara Republik Indonesia. Kita lanjutkan. Nah, syarat-syarat dalam memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 10 tahun tidak berturut-turut itu jadi 1 tahun di Indonesia, kemudian tahun berikutnya keluar negeri, tapi tahun berikutnya di Indonesia lagi tinggal sama 2 tahun, dan itu jumlah totalnya 10 tahun ya, tidak berturut-turut. Secara jasmani dan rohani, kemudian dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun lebih. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap, serta membayar uang pewarganegaraan kepada kas negara. Nah, bagaimana kewarganegaraan itu bisa hilang? Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Tidak menolak, tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonan sendiri yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari presiden, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing, turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing, dan bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara. Jadi, kalau kalian perhatikan, ini warga negara Indonesia atau kita bisa kehilangan warga negara Indonesia kita jika hal-hal yang sudah Pak Septa sebutkan tadi, ya, itu kita laksanakan. Ya, kita lakukan. Baik. Sampai di sini dulu yang bisa Pak Septa sampaikan mengenai kewarganegaraan serta kewajiban dan haknya. Jika ada pertanyaan atau kalian merasa kurang jelas, silakan cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan tak lupa Pak Septa ingatkan
untuk menjawab soal-soal yang sudah Pak Septa berikan tanda pin di kolom komentar yang nanti akan kalian kerjakan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.